Setiap yang disembah selain Allah, diibadahi selain Allah dari apapun bentuknya, baik hajar, awis syajar, baik pohon, batu, apapun, al-qabr atau kubur. Jadi lebih umum wasan itu. Adapun sonam adalah ma'ubida min dunillahi ala hayatil insan awil haywan, yang disembah selain Allah dalam bentuk manusia atau maksudnya patung, ya, dalam bentuk patung manusia atau hewan. Itu namanya sonam. Mana yang lebih umum? Al-wasan a'amu minas sonam. Wasan lebih umum dari sonam. Setiap sonam itu wasan, tapi tidak setiap wasan harus sonam. Wa bayyana dzalika biqaulihi, dan Nabi menjelaskan hal itu. Ya, bagaimana yang menjadikan kuburan itu berlebihan, maksudnya yani ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajid, menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah, tempat sujud, tempat sholat, tempat apapun ibadah. Maka ikhwan, kenapa Islam melarang ibadah di kuburan? Bukan karena kuburan tanahnya kotor, tidak. Bukan karena kuburan tanahnya najis, tidak. Kuburan tanahnya suci, tidak masalah. Buktinya kita sholat jenazah boleh di kuburan. Kalau memang najis nggak boleh kita sholat di kuburan, nggak boleh Nabi sholat di kuburan. Nabi sholat di kuburan, itu menyolatkan jenazah yang sudah terkadung dikuburkan dan Nabi belum menyaksikan itu. Akhirnya Nabi minta untuk datang ke kuburnya. Itu jenazah salah seorang wanita, dalam riwayat laki-laki, nggak masalah. Kita tidak penting laki atau perempuannya. Yang penting satu, dia ini pembersih masjid. Maka Nabi demikian memuliakan orang dengan amal. Nabi muliakan loh marbot masjid. Nabi muliakan amalan orang itu dengan amalan, bukan dengan pangkat, harta, jabatan, bukan. Nabi muliakan orang dengan amalannya. Karena demikian mulia amalan membersihkan masjid, maka Nabi sampai harus datang ke kuburnya menyolatkan. Ini namanya sholat goib. Boleh sholat goib, datang ke kuburnya. Yang tidak boleh itu sholat selain sholat mayit atau selain sholat goib. Sholat yang ada ruku sujudnya nggak boleh. Bahkan para ulama melarang kita sholat fardu, sholat duhur, namun di hadapan kita ada jenazah, tak boleh. Maka jenazahnya kita sholatkan nanti setelah sholat duhur, misalnya jenazahnya taruh di belakang atau taruh di samping, ya. Atau kalau mau di depan silahkan, tapi ditutup, jangan sampai jenazah di hadapan kita gitu ya kawan. Boleh misalnya masjid, maka kalau di Saudi itu masjid bagus ya. Jadi masjid itu ada masjid yang tempat pencucian jenazah, memandikan jenazah. Jadi jenazah dimandikan, dibawa ke masjid, dimandikan di situ boleh. Sebenarnya gitu juga bagus Pak. Kalau di kita nih dibuat semacam itu, tapi di kita ya biasanya di rumah masing-masing kan ya. Tapi sebenarnya boleh jenazah dari rumah itu dibawa ke masjid. Nah di masjid di situ ada khusus pemandian jenazah. Memang tidak semua masjid, mungkin masjid tertentu, masjid khusus, masjid besar, dan dianjurkan masjid besar supaya nanti jenazah setelah dimandikan, dikafani di situ langsung nanti disolatkan, dari masjid langsung dikuburkan. Dan biasanya juga boleh masjid besar itu di sebelahnya ada apa? Ada kuburan, boleh masjid besar, ya tidak masalah di sebelah masjid ada kuburan, supaya lebih memudahkan. Nah itu boleh. Atau mungkin masjid yang di sebelahnya ada kuburan tuh dianjurkan masjid di situ langsung saja sediakan untuk memandikan jenazah. Nah, disolatkan. Juga disolatkan supaya orang banyak di masjid lebih bagus. Nah nanti setelah dimandikan, setelah disolatkan, ditaruh di depan mihrab imam. Ya, itu nanti ketika selesai tinggal dibuka jenazahnya, langsung disolatkan. Tapi itu nggak harus seperti itu. Intinya mau di mana ditaruh, yang penting kita tidak boleh solat menghadap ke jenazah. Itu aja. Solat fardu maksudnya. Solat jenazah emang menghadap mana? Solat jenazah ya menghadap jenazah aja mah. Solat fardu maksudnya yang ada rukuk sujud. Taib. Sekarang faedah dari ayat, dari hadis. Ma yustafadu minal hadis. Awalan, annal ghuluwa fi quburil anbiya, bahwasanya berlebihan mengagungkan kubur para nabi, yaj'aluha awsanan tu'bad, menjadikannya kuburan itu sebagai
ausanan, berhala-berhala yang disembah. Mengagungkannya tidak nyembah. Hati-hati kawan. Misalnya mengagungkan kuburan itu apa contohnya kawan? Membangun kuburan, ya, memegah-megahkan kuburan, apalagi beribadah di kuburan kepada Allah, itu maksud gulu, bukan nyembah. Nah, berbuat seperti ini, kuburan dibangun, kuburan didatangi, kuburan dijadikan tempat ibadah, ini nanti akan menjadikan kuburan itu berhala yang disembah. Lama-lama ini minta kepada ahli kubur. Itu deh kawan. Kita kan juga sering lihat, sering dengar juga di YouTube mereka itu. Ketika di situ di kuburan Habib atau apa itu, ya silakan yang minta, ini Rasul sedang datang di sini. Ayo, tak mintakan, minta apa? Kan gitu ya kawan. Memang tidak begitu semua, tapi kebanyakan juga banyak yang begitu. Baik, berikutnya. Sanian anna minal ghuluwi fil kubur, bahwasanya di antara bentuk berlebihan ekstrim gulu terhadap kuburan adalah ittikhaduha masajida, itu menjadikan sebagai tempat ibadah. Maka al-aslu ma yuf'alu fil maqabir at-tawqif 'ala al-adillah. Hukum asal melakukan suatu perkara di kuburan itu wajib kepada dalil. Hukum asal berarti terlarang, enggak boleh. Enggak boleh salat di kuburan, hatta salat jenazah di kuburan, hukum asal enggak boleh. Karena apapun di kuburan enggak boleh hukum asalnya. Tapi salat jenazah boleh tidak? Salat gaib boleh tidak? Yang ada dalil baru boleh. Yang tidak ada dalil, berkurban di kuburan, bernadar di kuburan, salat di kuburan, apalagi kalau salat. Apalagi kalau salat ada dalil yang melarang justru. Tidak ada dalil pun yang melarang salat di kuburan. Hukum asalnya salat di kuburan enggak boleh, hukum asalnya. Maka yang salat di kuburan wajib datangkan dalil. Dan sekarang celakanya setiap muslim, saudara kita yang datang ke kubur keramat, kubur-kubur konon katanya kubur keramat, itu kan tujuannya untuk apa ikhwan? Untuk sholat, minimal sholat itu. Ada sajadah di situ memang disediakan untuk sholat, bahkan dibangun masjid. Di mana yang dibangun duluan tuh kuburan ada duluan di situ, dibangun masjidnya di situ. Berarti itu masjid yang dibangun di kuburan. Itu yang harus kalau dihancurkan oleh penguasa, yang dihancurkan kuburan atau masjid? Masjidnya, karena masjid datang dulu belakangan. Yang duluan berhak lebih ada di situ. Jelas ya kawan ya? Baik, berikutnya. Baik, wa hadza yuaddi ila syirik. Dan ini menghantarkan kepada kesyirikan. Salisan yang ketiga, isbatut tisafillahi subhanahu wa ta'ala bil ghadab. Tentang sifat Allah yang ditetapkan dalam hadis Imam Malik adalah menetapkan sifat Allah berupa marah, namun marah ala ma yaliku bijalalih. Semua sifat Allah harus begini. Semua sifat Allah antum cantumkan ala ma yaliku bijalalihi, yang sesuai dengan keagungan kemuliaan Allah. Allah tertawa sesuai dengan keagungan kebesaran Allah. Allah turun sesuai dengan keagungan kebesaran Allah. Allah punya betis sesuai dengan keagungan kebesaran Allah. Terus semua sifat begitu, yang tidak serupa dengan sifat makhluknya. Kalau makhluk marah itu gimana kawan? Mukanya merah, ulat leher tegang, ngomong ngelantur, itu kan makhluk. Apakah Allah seperti itu? Laisa kamislihi syai'. Tapi antum paham kan kata marah? Marah itu bukan tertawa kan? Marah. Marah juga bukan makan, tapi marah. Maka makna marah ya kita paham, yaitu maknanya marah, tapi sifatnya bagaimana? Wallahu alam. Karena kaifiat sifat kita punya kaidah bahwa sifat Allah itu hakikatnya kita majhul, enggak tahu. Maknanya tahu. Maka sifat Allah itu adalah ikhwan ma'lumul ma'na majhulul kaifiyah. Sifat Allah itu apa? Ma'lumul ma'na, maknanya tuh tahu kita. Tangan ya tangan, kok wajah ya wajah. Dari sisi makna sama dengan kita punya wajah juga, kalau makna sama makna. Tapi majhulul kaifiyah, tapi kaifiyatnya kita tidak tahu. Baik, kita lanjut hadis. Wal Ibnu Jaririn bisanadihi an Sufyan, dan diriwayatkan dari Imam Ibnu Jarir. Ibnu Jarir ini Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Tentu yang dimaksud oleh Imam Ibnu Jarir ini dalam kitab tafsirnya, ya. Jadi Imam Ibnu Jarir dikenal dengan ahli tafsir, bahkan
imamul mufassirin. Imamnya para ulama ahli tafsir Imam Abu Ja'far At-Tabari. Ya. Yang beliau apa namanya, kawan? Imamnya para ahli tafsir, yakni ulama-ulama tafsir itu banyak merujuk ke beliau gitu. Contoh siapa? Imam Ibnu Katsir contohnya. Karena Imam Ibnu Jarir termasuk yang duluan. Kalau Imam Ibnu Katsir ini kan beliau ini muridnya Ibnu Taimiyah, jadi abad-abad 7. Imam Ibnu Jarir ini Ibnu Jarir sebelumnya. Dan jangan tertukar. Jadi Ibnu Jarir ini ada yang dikenal ahli hadis, itu namanya Syekh Muhibbuddin atau Muhibbuddin At-Tabari. Dikenal juga Imam Tabari. Itu ahli hadis, itu nama aslinya Ahmad bin Abdullah At-Tabari. Dia faqih muhaddis bermadzhab Syafi'i dia. Dia abad ke-6 hidupnya. Ini bukan, ini Ibnu Jarir yakni Imam Abu Ja'far At-Tabari, namanya Muhammad bin Jarir bin Yazid At-Tabari. Ini imam mufassirin ini. Ya. Dia ahli tarikh, ahli sejarah, ahli tafsir, ahli hukum dan yang lainnya. Masya Allah ikhwan. Wallahi ikhwan, kita nih kalau melihat, antum nih melihat keindahan Islam, jangan terlalu jauh dulu lah. Lihat saja antum kitab-kitab para ulama kita ya ikhwan. Ribuan jilid dibuat di zaman yang belum ada komputer, belum ada tinta secanggih sekarang. Tapi ulama kita bisa nulis tafsir berjilid-jilid, puluhan jilid menulis. Ini menunjukkan keindahan, keagungan, kedahsyatan agama kita, kebenaran agama bahwa Islam bukan agama akal atau agama hanya nemu atau agama hanya kebetulan lah. Agama yang dasar dengan ilmu, ada sumber rujukan ilmu. Bagaimana ulama kita nulis? Masya Allah. Yang sekarang cukup diklik langsung kan, berapa puluh jilid langsung sekarang pakai komputer. Dan anak salut dengan teknologi luar biasa ya. Ini yang buatkan orang kafir ya kawan ya. Itu terbayang kalau muslim orang ngambil manfaat, tapi kan juga kalau komputer nih ngambil TikTok juga, akhirnya campur aduk. Al-muhim ya antum manfaatkanlah ikhwan teknologi ini. Karena kita sekarang ini tidak ngerti teknologi, itu disebut buta huruf. Dulu buta huruf itu kalau bisa baca tulis saja mah. Sekarang antum, ana wallahi ikhwan, ana ini sekarang, ya ana juga termasuk gaptek kayaknya. Ana ini sekarang kalau mau beli itu nyuruh anak-anak itu. Ji beliin ini, beliin ini di Shopee belanja. Ana nggak bisa belanja di Shopee itu. Ana beliin, sudah ana tinggal kirim datang, ana bayar transfer gitu aja. Nggak bisa, cara malas gitu. Ya harusnya mempelajari sih. Mungkin perlu juga bagaimana cara adab-adab kiat-kiat belanja di Shopee supaya sukses. Ya. Jangan, kita harus ikuti, tidak masalah, itu ilmu. Ikuti. Terus an Sufyan, dari Sufyan. Sufyan siapa yang dimaksud ini? Ini Sufyan maknanya ini Sufyan Sauri. Jadi Sufyan yang ahli hadis. Sufyan ada dua. Ada Sufyan bin Sa'id bin Masruq As-Sauri. Ini yang ahli hadis dari negeri Kufah dia ya. Termasuk ahli hadis. Meninggal tahun 161 Hijriah. Dan termasuk di antara kibar ulama di zamannya, ahli hadis. Kalau istilah Sufyan yang ahli hadis nggak ada lagi, Sufyan Sauri. Yang kedua Sufyan yang terkenal itu bukan ini yang dimaksud. Ini Sufyan ibnu Uyainah Al-Hilali. Tahun 198 dia. Ya. Nah Sufyan bin Uyainah ini ahli fikih, gurunya Syafi'i, guru dan rekan lah karena sezaman dan seusia lah istilahnya. Jadi kalau Sufyan bin Uyainah ini adalah guru Syafi'i plus ya teman rekan Syafi'i. Itu ahli fikih Sufyan bin Uyainah ini. Adapun kalau Sufyan Sauri yang dimaksud dalam hadis kita ini, an Sufyan, an Mansur. Siapa Mansur? Mansur yakni yang diistilahkan dengan beliau ini ulama tabaqah sughra dari kalangan tabaqat tabi'in ya. Beliau namanya Mansur bin Mu'tamir Abu Attab As-Sulami. Tahun 132 ininya wafatnya.
Terus dari apa? Mujahid. Mujahid ini ahli tafsir kalangan tabi'in, muridnya sahabat. Mujahid bin Jabir. Ya. Dia ini salah satu murid Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini banyak murid-murid hebat dari kalangan tabi'in, ahli tafsir, diantaranya Mujahid, dan Sa'id bin Jubair diantaranya itu. Sa'id bin Jubair itu yang disembelih oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ya. Kita doakan dua-duanya, masya Allah ya kawan. Yang nyembelih dan yang disembelih kita doakan dua-duanya. Rahimahumallah taala. Semoga Allah memberi rahmat. Tapi kita katakan memang zalim Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, tapi dia muslim, penguasa muslim, bahkan hafal Quran. Hajjaj ini hafal Quran. Tapi Mujahid, ya, beliau tahun 104 wafatnya, murid Ibnu Abbas. Taib, apa katanya? Afara'aitumul Latta, apakah engkau tidak memperhatikan Latta? Taib, Lat itu dua bacaan ya. Kalau dibaca pakai tasydid, Latta, Latta itu diambil dari kata alattu yang artinya mengadon, yalutus sawik, mengadon tepung. Yani maksudnya orang soleh yang suka membuat makanan untuk jemaah haji, itu lat. Tapi lata ini bisa dibaca dengan takhfif, bukan tasydid, taknya enggak lat, tapi lat, lat. Kalau tadi lat, lat, ini lat. Makanya ikhwan, kalau tasydid ya harus ditasydidkan. Kalau ini enggak, lat, takhfif. Ya. Kalau takhfif, apa artinya kalau ditakhfif? Itu artinya batu yang diukir, yang dijadikan sesembahan. Jadi lata itu bisa berarti orang soleh, kuburan orang soleh. Yang kedua bisa makna lain, yaitu artinya dia batu yang disembah-sembah, batu yang diukir. Latta. Terus apa? Al-Uzza. Kalau Uzza adalah dia syajarah, pohon dia yang dibangun, ada apa namanya? Ya dibangun untuk diambil berkahnya, dikeramatkan. Terdapat di daerah Nakhlah Uzza ini, yaitu antara Mekah dan Taif. Nakhlah ini biasa disembah, diagungkan oleh orang-orang Quraisy. Ya, ketika Nabi memerdekakan, apa namanya, menaklukkan Mekah saat itu kan Nabi hancurkan semua berhala itu. Maka Nabi utus Khalid ibn Walid untuk menghancurkan Latta ini, apa? Uzza ini. Itu Uzza. Qala, kata Ibnu Abbas, kana yaluttu lahumus sawiqa. Jadi mereka dahulu mengadon bagi lahum jemaah haji as-sawiqa. Ini tepung, adonan roti dan semisal, ya makanan mereka. Fa'aqafu ala qabrihi, lalu orang-orang musyrikin dulu fa'aqafu, mereka i'tikaf ya ala qabri, di kuburnya. Apa? Ngalah berkah, karena ini kuburan orang soleh. Wa kadza qala Abul Zawza, demikian pula yang dikatakan Abul Zawza. Yang ini definisi tentang latta gitu ya kawan. Apa artinya? Laki-laki yang soleh yang suka membuat adonan tepung untuk para jemaah haji. Demikian kata juga diceritakan selain oleh Ibnu Abbas, juga oleh Abul Zawza, diriwayatkan dari Abul Zawza. Enggak, yang pertama itu dari siapa nih? Qala ini siapa ya? Mana sebentar? Oh, Mujahid, murid Ibnu Abbas, ya tahu, yang ngomongnya ini Mujahid. Nah, demikian pula diriwayatkan oleh Abul Zawza, namun juga dari Ibnu Abbas, gitu ya kawan. Tapi sama semua riwayatnya dari Ibnu Abbas yang mengatakan laki-laki yang baik, soleh, lalu membuat adonan tepung untuk jemaah haji. Siapa Abul Zawza para jemaah? Nah, Abul Zawza ini termasuk di antara ulama tobaqoh pertengahan tabi'in, ya, termasuk kelompok tabi'in. Ya. Dia namanya Aus bin Abdullah Ar-Rubai'i atau Ar-Rubai. Aus bin Abdullah bin Ar-Rubai. Saya sangat kagum dengan perkataan beliau para ikhwan. Dia mengatakan apa? Aku bertetangga dengan kera dan babi
lebih aku sukai daripada bertetangga dengan ahli bid'ah. Allahu Akbar. Bertetangga dengan kera dan babi lebih aku sukai daripada bertetangga dengan ahli bid'ah. Ini perkataan Imam Abul Jauza. Kenapa? Menunjukkan bahayanya loh bergaul akrab dengan ahli bid'ah. Kemudian an Ibnu Abbasin kana yaluttu sawiqa lil hajj. Jadi ada tambahan ini bedanya. Itu yaluttu as-sawiq. Apa itu sawiq para jemaah? Yani sawiq itu semacam al-hab, semacam gandum gitu, atau semacam syair atau kumh, gandum baik lembut atau kasar, ya. Yang biasanya itu yuhmasu 'alan nar, yang biasanya itu dibakar atau dipanaskan dengan api. Semua yuthan lalu dibuat adonan lah menjadi roti dan semisal. Itu as-sawiq lil haji, yakni untuk para jemaah haji. Nah, taib at-tarajim, biografi dari masing tadi yang disebut tadi sudah kita sebutkan ya sedikit. Ibnu Jarir huwa al-Imamul Hafidh Muhammad ibn Jarir Tabari sahibut tafsir, mata sanata 10 ba'da 300 min al-hijrah rahimahullah taala. Ibnu Jarir. Terus yang kedua siapa? Sufyan al-Adhar an Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, imamun hujjatun abidun. Ini gelarnya dia sebagai imam, sebagai hujjah, serta sebagai abid ahli ibadah. Ini Sufyan al-Thawri, Sufyan bin Masruq al-Thawri. Terus Mansur tadi Ibnul Mu'tamir, siqah, faqih, ya, meninggal tahun 123. Mujahid Ibnu Jabir, ya, ini murid Ibnu Abbas. Lalu Abul Jaujah tadi sudah. Taib. Lalu sekarang yalutus sawiq ay yakhlituhu bisamanin wa nahwihi. Yalutus sawiq artinya mengadon tepung, yakni mencampur tepung tersebut atau adonan gandum tersebut dicampur dengan saman, yakni minyak saman minyak, wa nahwihi dan yang semisal. Ini untuk membuat roti. Ini makanan, mungkin makanan enak, jelas. Karena dulu juga kebiasaan orang-orang Quraisy membuat makanan itu dan minuman yang enak-enak, bukan sembarang. Itu untuk jemaah haji, karena mereka meyakini betapa mulianya Ka'bah, sehingga orang yang datang ke Ka'bah untuk ibadah haji di zaman jahiliyah sangat dimuliakan. Akafu ala qabrihi, apa makna akafu? Yani akbalu wa wadabu wahtabasu alaihi. Yani maknanya akbalu datang, wawadobu mereka berdiam, wahtabasu ya mereka mendiamkan diri, memenjarakan diri, alaihi di situ, ya di kuburan tersebut. Jadi i'tikaf semedi, topo broto. Kita juga ada, walhamdulillah ikhwan, ibadah yang namanya semacam menyepi begitu ada, yaitu di mana? Di masjid, i'tikaf. Makanya i'tikaf itu harusnya kita nih menyepikan diri, ya. Maka kurang enak juga i'tikaf itu rame-rame gitu, cuma ngobrol tok bendina ngobrol. Harusnya kita nih i'tikaf tafakur, bagaimana kita merenungi kehidupan, mikirin dosa, taubat, istighfar, baca Quran, zikir gitu. Taib. Munasabatul asar, nah, maka disebut asar karena apa? Bedanya dengan hadis apa? Asar ini perkataan, perbuatan dinisbatkan kepada sahabat. Siapa di sini? Ibnu Abbas. Munasabatul asar lil bab anna sabab ibadatil lat, bahwasanya sebab manusia menyembah Lata adalah wal gulu fi qabrihi, karena gulu terhadap kuburannya. Makanya yang dirojikan oleh penulis di sini adalah orang soleh yang ngadon tepung membuat makanan. Kenapa? Karena itu dikubur di situ, jadi kuburannya. Adapun lat dengan tidak ditasdid, lat artinya batu. Maka ini cocoknya adalah tafsiran yang pertama, yaitu kuburan orang soleh. Berarti sebab mengibadahi Lata kenapa? Karena gulu fi qabrihi, dia berlebihan dalam mengagungkan kuburnya orang soleh, hatta sara wasanan yu'bad, sehingga menjadi berhala yang disembah, yang diibadahi. Nah, wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu. Sekarang dalil yang berikutnya terhadap bab kita. Dalil yang keberapa ini?
Ketiga ya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoinya, qala dia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW melaknat zairati. Perhatikan lafadznya, bukan zawarati tapi zairati. Ada dua lafadz, ada zawarat. Apa artinya zawarat? Wanita yang sering-sering. Tapi kalau zairat tidak, wanita yang ziarah kubur. Kalau zawarat, wanita yang sering-sering berziarah kubur. Antum ingat, pokoknya ada dua lafadz dalam hadis. Ada zairat seperti hadis kita ini, ada yang lafadz lainnya dengan Imam Ahmad zawarat. Kita bahas nanti insyaallah. Taib. Zairatil kubur. Rasul melaknat wanita. Jadi zair laki-laki, zairat ya, perempuan yang berziarah kubur. Al-muttakhidina 'alaiha al-masajid, yang menjadikan kubur itu sebagai masjid, was-suruj, dan yang mengenakan memakaikan suruj, lentera lampu-lampu. Maksudnya dalam rangka pengagungan. Kalau antum masang lampu di kuburan boleh tidak? Boleh tidak jemaah? Boleh kalau untuk menerangi jalan, karena di situ ada jalan orang lewat, boleh. Atau misalnya menerangi kuburan barangkali untuk, karena suka ada yang menguburkan mayit malam-malam, diterangi, bagus, nggak apa-apa. Atau intinya supaya tidak gelap, mungkin orang lewat supaya tidak takut. Ya jemaah, bagus, nggak apa-apa diterangi kuburan. Makanya kuburan itu bagusnya jangan banyak pohon-pohon supaya nggak serem gitu Pak. Karena di kita memang film horor itu selalu medannya kuburan jemaah. Dan selalu kuburan muslim ini anak yang ngenes sekali. Kenapa enggak kuburan yang lain gitu? Atau ada pampir ya, kuburan pampir ya jemaah. Tapi seringnya pocong jemaah. Seringnya itu pocong keluar dari kuburan muslim. Jadi dibuat serem gitu. Jadi seremnya kuburan, memang kuburan itu serem. Tapi seremnya bukan serem hantu, bukan. Seremnya adalah serem menakutkan azabnya. Maka Nabi mengatakan, ma ra'aitu mandaran qat illa wal qabru afdha'u min. Aku tidak pernah melihat ada pemandangan yang paling mengerikan, yang menyeramkan, tetapi pemandangan itu adalah kubur. Ini maksudnya apa? Azab. Seram ya ikhwan, mati itu menyeramkan, azab. Itu, maka Utsman nangis sampai basah jenggotnya kalau lihat kuburan. Bukan kayak kita lihat kuburan lari. Bagi malam-malam jam 12. Coba antum disuruh malam-malam jam 12 lewat kuburan, insyaallah. Insyaallah Ustaz, insyaallah lari. Makanya tidak apa-apa diterangi, bagus, tidak apa-apa. Ya. Tapi yang dimaksud menerangi di sini dalam rangka mengagungkan kuburan tersebut, memuliakan. Rawahu Ahlus Sunan, diriwayatkan oleh Ahlus Sunan. Taib. Ahlus Sunan yakni Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ya. Yang dimaksud oleh muallif Ahlus Sunan di sini yakni riwayatnya cuma 3. Karena disebut Ahlus Sunan itu sebenarnya 4 dengan Nasai. Cuman karena Imam Nasai tidak meriwayatkan sehingga hanya 3, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai. Dan urutan kitab Sunan ikhwan sesuai dengan kualitasnya ya. Kutubus Sittah lah ya secara umum. Kutubus Sittah itu urutannya ikhwan, yang satu Bukhari dulu, Sahih Bukhari. Yang kedua Sahih Muslim. Nah, yang ketiga itu Sunan Abu Daud dulu. Baru yang keempat Sunan At-Tirmidzi. Yang kelima Sunan An-Nasai, dan yang keenam ada khilaf antara Ibnu Majah dan Darimi. Namun yang rajih di antara ulama hadis Sunan Ibnu Majah. Kenapa? Karena lebih lengkap pembahasannya dan lebih banyak hadisnya dibanding Sunan Ad-Darimi. Jadi urutan ashabus sunan berarti 3. Sunan itu adalah, perhatikan ikhwan, apa itu sunan? Sunan itu bentuk jamak dari sunnah. Artinya kitab-kitab hadis yang metode penulisannya menurut bab fikih. Kitab hadis yang metode nulisnya menurut urutan hadisnya apa ikhwan? Bab fikih. Berarti babnya apa dulu biasanya kalau fikih? Taharah. Terus wudu, salat, terus begitu. Itu kitabus sunan namanya. Jadi itu kitab hadis itu penyusunan, dan itu diberjelaskan dalam ilmu mustalah hadis.
Jadi ahlu sunan cuma 3 ya, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, walam yarwihin Nasai, namun Nasai tidak meriwayatkan. Zairatil kubur ai minan nisa. Zairat di sini maksudnya ya perempuan yang melakukan ziarah kubur. Taib. Di dalam lafaz tadi apa ikhwan? Zawarat. Tanpa ada lafaz surujnya, tapi itu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibnu Abbas dan juga dari Abu Hurairah. Ya. Dan juga dari Hasan Basri secara marfu'. Kata Syekh Albani, hadis ini sebenarnya dhaif secara sanad. Hadis kita ini sekarang secara sanad dhaif. Yani yang lafaz zairat ya. Karena dari riwayat Abu Saleh kemudian dari sanad disebutkan dari Ibnu Abbas, dari Badam dari Ibnu Abbas, dan Badam, rawi Badam ini namanya Badam, yani Abu Saleh Badam dari Ibnu Abbas. Badam ini dhaifah, dha'afahul jumhur, didhaifkan oleh madhab jumhur para ulama. Bahkan sebagian ulama kata Syekh Albani, bal atamahum ba'duhum bil kadhib. Bahkan sebagian mereka ada yang menuduhnya sebagai pendusta. Tapi ada hadis kata Syekh Albani yang sahih ghairihi, yang itu riwayat Imam Ahmad dengan lafaz zawarat tadi. Jelas ikhwan? Jadi la'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawarat til kubur. Oke, nanti kita ketika membahas apa bedanya di zairat dengan zawarat dalam kasus hukum wanita ziarah kubur, ini kita juga akan mempermasalahkan di poin ini antara zairat dengan zawarat. Dan kita sudah punya kaidah sekarang, kalau zairat tadi dari segi sanad ada kelemahan. Kalaupun mau dipakai bagaimana nih penggabungannya, nanti akan kita jelaskan insyaallah para ikhwan. Yang mana ulama dengan hadis semacam tadi ini ada yang membolehkan wanita ziarah kubur. Karena yang dilaknat itu yang zawarat katanya. Jadi kalau zairat laknatnya artinya dikhususkan dengan zawarat. Jelas saja, ya artinya wanita yang cuma ziarah kubur tidak apa-apa. Yang dilarang itu kalau zawarat. Jadi kalau sering-sering itu dilaknat. Kalau zairat enggak. Apalagi kalau dia pakai hadisnya dhaif, tambah mantap berarti sudah. Berarti kalau zawarat terlaknat, kalau tidak sering-sering berarti boleh. Jelas Pak. Ada lagi yang bermaksud begini, wanita ziarah kubur itu dua-duanya terlanat, mau zairat mau zawarat. Yang zairat lanatnya sedikit, yang zawarat karena sering-sering banyak, gitu ikhwan. Ya, dan banyak para ulama yang cenderung dengan pendapat ini. Antara zairat dengan zawarat tadi, yakni sama-sama dilaknat, hanya bedanya yang sering ya sering banyak laknatnya, yang sedikit ya sedikit. Dan nanti ada penggabungan hadis yang menunjukkan boleh wanita ziarah kubur. Contohnya Aisyah, ya, ketika tanya sama Nabi, ya Rasul, bagaimana kalau aku ziarah kubur? Kata Nabi, quli assalamualaikum wal hadiyat minal mu'minin wal muslimin insyaallah bikum lahikun. Ini seolah-olah kan Nabi membolehkan gitu Aisyah ziarah kubur sampai mengajarkan doanya. Nah, perkara ini nanti insyaallah para ikhwan kita akan bahas di pertemuan berikut insyaallah. Jadi tentang masalah bagaimana hukum ziarah kubur bagi wanita. Ya. Taib, suruj apa suruj tadi? Alladzina yuqiduna suruj 'alal maqabir wa yudhi'unaha. Yani lampu pelita, lampu. Yani yang menyalakan lampu suruj. Jadi jamak gitu ya kawan ini. Suruj itu jamak. Kalau mufradnya siraj. Suruj 'alal maqabir, di kubur-kubur, wa yudhi'unaha, dan menerangi kuburan tersebut. Namun itu tadi ikhwan ya, dalam rangka pengagungan. Kalau cuma menerangi supaya terang, insya Allah tidak apa-apa. Baik, wallahu taala alam, naktabi bihadzal qadar. Oh iya, ada pertanyaan. Apa hukumnya meditasi? Tapa brata. Ini kan tasyabuh dengan
kebiasaan dari agama kafir ya. Ada ibadah seperti itu. Tapi dalam Islam ada ibadah i'tikaf, yaitu kita menyendiri di masjid berduaan dengan Allah, memutus dalam kehidupan. Ya, jadi kalau babnya i'tikaf maka disyaratkan, tapi meditasi ngalap ilmu kedigdayaan, ilmu mandraguna, agar ilmu kesaktian dan semisal maka itu tidak diperbolehkan. Lagi pula meditasi tapa brata itu kan syaratnya biasanya 40 hari. 40 hari nanti di antara syaratnya misalnya kan nggak boleh sholat, karena kalau sholat batal sudah, kalau gerak itu batal. Jadi tapa brata seperti itu tidak diperbolehkan. Termasuk ikhwan, kalau olahraga yoga begitu ya, kalau ada unsur-unsur penyerupaan kepada ajaran nggak boleh. Ya antum senam aja ngene-ngene lah wis. Ngene-ngene lah wis. Kenapa harus tarik nafas ini boleh. Tapi jangan sampai seperti melingkar-melingkar kayak yoga dan ada apalagi harus dibayangkan ini, dibayangkan itu ya, pikiran kosongkan. Lah kosong pikiran lah gendeng nanti. Apakah bolehkah kita menikahi wanita yang beda manhaj seperti wanita Khawarij atau IM? IM ini Ikhwanul Muslimin ya, yang memang firqah sesat ya. Namun akhlak dan rupanya bagus. Loh kalau akhlak bagus, Hindu pun ada yang bagus kalau akhlak. Ya jemaah. Intinya yang harus kita prioritaskan dalam menikah harus satu manhaj. Karena beda manhaj repot. Istri antum pengen demo, antum larang, repot karena istrinya IM misalnya. IM kan boleh demo, maka ini musibah nanti akan menimbul. Dan antum jangan coba-coba alasan nanti nggak apa-apa anak bina, anak didik ustaz. Iya nih antum mampu didik, kalau enggak malah antum yang masuk. Seperti banyak kasus kejadian, ada seorang yang kawin dengan seorang wanita cantik dari orang Khawarij. Dia ini ahli sunnah tadinya, menikahi wanita Khawarij, akhirnya jadi Khawarij dia, membunuh akhirnya. Waliyadzubillah. Taib. Rupanya bagus, ya memang rupa prioritas juga, kaya prioritas ya, akhlak prioritas juga, tapi yang lebih prioritas lagi apa? Din. Kalau din bagi antum bukan hanya sekedar Islam, tapi satu manhaj gitu ya, satu manhaj. Saya punya tulisan kaligrafi ayat kursi dari kaca yang sudah terpasang di dinding selama belasan tahun. Terus apa? Karena ketidaktahuan atau belum tahu ilmunya. Nah, jika ingin menurunkannya sekarang, harus diapakan kaligrafi tersebut Ustaz? Karena ditulis langsung di kacanya. Ya, semua tulisan-tulisan yang memang kita tidak bisa untuk menyimpannya, Quran yang sudah jelek, ya nggak bisa kita, dibakar, dihancurkan, dan jangan sampai nanti ditempatkan di tempat-tempat yang terhina. Seperti sekarang terbuat dari kaca, dihancurkan. Kaca kalau dari kain ya dibakar, dihancurkan. Tapi tentu jangan di hadapan kaum muslimin, karena akan menimbulkan fitnah. Ini dalam rangka darul mafasid, menolak kemungkaran. Apalagi antum jenggotan cadaran misalnya, tambah ini Wahabi ini malah bakar Quran, bakar kalam Allah gitu, padahal dia nggak paham masalahnya. Jadi jadi fitnah itu harus dihindari, ikhwan, dihindari. Segala hal yang akan menuduh, tuduhan-tuduhan dihindari. Kalau kita mampu dihindari. Bahkan ikhwan, meninggalkan amalan sunnah demi kemaslahatan, tinggalkan. Amalan sunnah loh, tapi demi kemaslahatan. Ada seorang ulama Saudi yang datang ke Albania. Di Albania itu mazhabnya Hanafi. Kalau amin itu tidak keras, amin itu pelan, amin itu sir. Salat apapun, aminnya sir, itu mazhab Hanafi. Ini ulama dari Saudi, oh keren, ngamalkan sunnah, salat maghrib, waladhdallin, dia sendiri amin. Akhirnya orang seluruhnya ngelihat dia. Harusnya kalau dia salat di orang-orang yang seluruhnya mazhab apa? Mazhab Hanafi, ya dia jangan keras aminnya. Memang mengeraskan amin berjamaah itu sunnah, tapi kalau begitu bagaimana yang baik, ikhwan? Sirkan, melok kita. Ini namanya fikih ilmu. Dia ini tahu ilmu tapi tidak tahu fikih ilmu. Kita juga demikian. Apalagi hal-hal begini, ya.
Kita hindari, jangan sampai bakar mentang-mentang ini Quran sudah rusak, kita bakar keren-kerenan di hadapan orang. Akhirnya timbul fitnah. Antum sekarang lagi nagih hutang. Yang hutang itu ternyata pelacur, rumahnya di lokalisasi pelacuran. Antum nagih hutang ke situ, jangan sampai lo antum nanti ketahuan ikhwan atau ketahuan orang lain, loh mas sampean kok nang kene. Padahal antum nagih hutang antum itu. Maka kalau bisa ya suruhlah orang, atau kalau antum ke situ ya harus segera cepat-cepat, jangan ada di tempat situ karena nanti antum akan tertuduh. Terus apa lagi nih? Untuk salat gaib apakah ada batasan waktunya? Naam, ulama membatasi, walau alam ada 3, beberapa hari, ada yang sampai 1 bulan. Dan para ulama banyak yang diantaranya madzhab Hambali merojikan 1 bulan. Ini kalau kuburannya masih baru intinya ya. Dan orang memang belum menyolatkan ya kawan. Kalau sudah menyolatkan tidak perlu. Orang yang belum menyolatkan boleh menyolatkan tapi di kuburannya. Adapun yang belum menyolatkan jenazah dan dia bukan datang ke kuburannya, tidak disyaratkan untuk salat gaib. Cukup kita doakan. Kita di Malang punya kerabat di Jakarta meninggal dan sudah disolatkan kaum muslimin dan sudah dikuburkan. Maka kita kalau pulang ke Jakarta boleh nyolatkan ke kuburnya, datang seminggu 2 minggu ke kuburan tidak masalah. Tapi kalau kitanya di sini salat gaib di Malang, kita di sini jauh, maka tidak disyariatkan. Nabi tidak pernah salat gaib sahabat-sahabat yang ini kecuali hanya beberapa sahabat yang disebut diantaranya Najasyi. Tidak pernah riwayat-riwayat Nabi menyolatkan setiap sahabat meninggal di lain daerah Nabi salatkan salat gaib, tidak. Maka salat gaib kalau kita tidak di tempatnya, salat gaib bukan di kuburannya, itu para ulama memberikan 2 qaid, 2 batasan. Satu, kalau dia imam pemimpin Islam yang bermanfaat bagi dunia Islam, bagi rakyat muslim, pemimpin besar, manfaat. Seperti misalnya para ikhwan, raja-raja Saudi ini kalau meninggal, kita salatkan gaib tidak masalah karena banyak jasa mereka untuk berkaitan pelayan mereka bagi 2 tanah suci, banyak manfaat bagi umat, negeri, tauhid, menjalankan syariat Islam, bagus. Terus yang kedua, ulama yang banyak jasa bagi, bukan setiap ulama apalagi cuma ustadz ya, ulama yang banyak jasanya bagi Islam yang diimamkan di zaman sekarang. Maka dulu ketika Syekh bin Baz meninggal, Syekh Utsaimin meninggal, Syekh Albani meninggal ya. Tapi bukan ahli bid'ah, ahli sunnah maksudnya. Kalau ahli bid'ah tidak usah sampai salatkan gaib segala macam. Ahli bid'ah menyuruh kepada kebid'ahan. Khomeini meninggal, antum salat gaib? Imam besar kan Khomeini itu. Baik. Berapa waktu apakah boleh salat gaib dilakukan saat kita datang ke kuburannya? Nah, boleh, tapi jaraknya masih baru jenazahnya 1 bulan ke bawah. Para ulama membatasi itu karena kalau tidak dibatasi akan rusak nanti. Semua orang sholat gaib nanti lah, ramai kuburan nanti akhirnya. Itu pun yang berhajat saja menyolatkan. Mungkin kita teman kita, atau mungkin guru kita, atau orang yang kita nggak perlu, mungkin orang tua kita. Anak juga ketika umi anak meninggal, anak sekarang di sini nggak sempat, akhirnya kita datang ke kuburnya karena merasa perlu gitu untuk sholat. Gak masalah ketika kita pulang ya. Jadi tidak harus tidak harus kalau orang tua antum meninggal misalnya ya, qadarullah antum gak di tempat, gak masalah, ikhwan suruh kuburkan. Tidak harus nunggu-nunggu antum, apa faedahnya antum lihat jenazah juga. Sudah antum suruh kuburkan secepatnya, baru nanti antum susul, antum sholat jenazahnya dan disolatkan. Cuman minta agar ibu kita, orang tua kita disolatkan oleh orang sebanyak-banyaknya, khususnya dari kalangan ahli tauhid, akan memberi syafaat. طيب نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.